Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. 2000 tahun yang lalu, malaikat Tuhan datang kepada Maria di Nazaret, memberi pesan, Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sejak hari itu, benih Allah masuk dalam rahim Maria. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terjadi perubahan bentuk. Tubuh Maria menjadi lebih besar. Di usia hamil tua Maria, Kaisar Agustus memberikan perintah bahwa seluruh penduduk Palestina dan orang-orang Yahudi harus melakukan kembali data sensus kependudukan di kampung halamannya. Maka Maria bersama Yusuf, yang tadinya Maria pengen melahirkan di Nazaret, tapi karena perintah Kaisar Agustus, dia harus traveling di usia hamil yang tua dari Nazaret, dataran Galilea Utara. Dia harus traveling 120 km ke daerah Yudea, Bethlehem. Bukan dengan bus, kendaraan bermotor, tapi dengan keledai. Hujan kehujanan, panas kepanasan, dingin kedinginan. Supaya genap firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Mika, bahwa Sang Mesias harus lahir di Bethlehem. Itu Tuhan luar biasa. Dia director, bisa mengatur. Manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Kita di dalam tahun 2020 ada begitu banyak perencanaan yang gagal karena pandemik. Sekali lagi, kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Seperti Maria, mau merencanakan lahir di Nazaret, tapi karena perintah Kaisar Agustus, supaya genap firman Tuhan, dia traveling. Pas baru sampai di Bethlehem, saatnya untuk Maria bersalin. Dan kemudian dicari tempat penginapan penuh. Karena semua orang sedang pulang kampung mudik. Seperti contohnya kalau musim liburan, biasanya pasti hotel-hotel penuh. Karena semua orang sudah booking jauh-jauh hari. Mungkin Maria dan Yusuf lupa untuk booking tempat penginapan. Dan tidak ada pilihan, dia harus melahirkan di kandang domba. Dalam hati Maria, aduh, antiku tanteku Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis di En-Kerim, di Yerusalem, di tempat yang nyaman. Sanak saudara datang, keluarga kumpul. Sedangkan aku di sini sebatang kara. Aku harus melahirkan di kandang domba. Maria nggak dikunjungi oleh keluarganya. Karena untuk dia traveling lagi dari Bethlehem ke En-Kerim, ke rumah saudaranya, Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes butuh waktu lagi perjalanan berapa jam. Dan kalau seandainya Maria berpikir, saya gak mau melahirkan baby Yesus, lebih baik saya simpan aja dalam perut saya. Kalau Maria gak mau melahirkan baby Yesus, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Maria mati, baby hidup. Yang kedua, Maria hidup, babynya mati. Yang ketiga, kalau Maria gak mau melahirkan, yang terjadi Maria mati, babynya mati. Itu sebabnya Tuhan memberitahu Maria jelas, engkau mengandung, dan yang kedua jangan lupa, kau harus melahirkan. Dan waktu Maria melahirkan, memang sakit bersalin. Tapi waktu dia berhasil melahirkan, yang terjadi rasa sakitnya hilang, tergantikan oleh rasa sukacita yang begitu berlimpah-limpah. Hari ini adalah hari Natal. Natal dalam bahasa Latin artinya melahirkan. Noel dalam bahasa Portugis artinya melahirkan. Natal waktunya untuk kita melahirkan potensi kita, panggilan kita, ide, visi yang dari Tuhan. Natal bicara waktunya untuk kita melahirkan habit yang baru. Pesan Tuhan yang sama datang kepada kita hari ini, tanggal 25 Desember 2020. Walaupun pesan ini pernah disampaikan 2000 tahun yang lalu di Nazaret kepada Maria, Tuhan juga datang kepada kita dimanapun kau berada. Jangan tahan untuk melahirkan
potensimu. Jangan tahan untuk melahirkan idemu. Jangan tahan untuk melahirkan panggilanmu, passionmu, gairahmu. Jangan tahan untuk melahirkan habitmu yang baru. Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 9 ayat 17, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Karena zaman itu orang menyimpan anggur bukan dalam botol, tapi orang menyimpan anggur di dalam kantong kulit. Karena semakin lama membuat anggur tersebut jadi makin enak. Seandainya anggur itu sudah dipakai untuk diminum, maka kantong kulit itu sudah memuai. Ketika kita isi lagi dengan anggur yang baru, maka kantong itu akan robek. Yang terjadi anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Dua-dua jadi sia-sia. Itu sebabnya Yesus berkata anggur yang baru sesimpan dalam kantong kulit yang baru. Artinya apa? Mari di akhir tahun ini kita masuk dengan hati yang baru. Kita gak bisa masuk di akhir tahun ini, di tahun depan, dengan hati yang lama, yang penuh kebencian, yang penuh dengki, yang penuh dengan iri, jealous, yang penuh dengan kejahatan. Kalau kita masuk di akhir tahun ini dan di tahun depan dengan hati yang lama, maka yang terjadi bisnis kita koya, karir kita koya, keluarga kita koya. Firman Tuhan datang kepada kita, mari masuk tahun depan, tahun yang baru, dengan cara hidup yang baru. Kita gak bisa masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang ilegal. Kita gak bisa masuk tahun yang baru dengan cara hidup yang masih bermain-main dalam dosa. Yang terjadi bisnis kita koya, karir kita koya, pelayanan kita koya, kesehatan kita koya. Jadi kalau kesehatan kita mau aman di tahun yang baru, bisnis kita aman, karir kita aman, pelayanan kita aman, rumah tangga kita aman, mari masuk tahun yang baru dengan hati yang baru dan cara hidup yang baru. Lahirkanlah kasihmu, lahirkanlah sukacitamu, lahirkanlah damai sejahteramu, lahirkanlah kesabaran, lahirkanlah kemurahan hati, lahirkanlah kebaikan, lahirkan kesetiaan yang terbaik, lahirkan penguasaan diri, lahirkan kelemah lembutan. Karena itu yang paling disuka oleh Tuhan dan paling memberkati banyak orang dan memberkati dirimu. Pesan Tuhan hari ini juga datang pada kita. Mari untuk lahirkan potensi. Apa itu potensi? Kemampuan yang belum dibuka, kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia masih tersembunyi, talenta yang belum terpakai. Jadi di dalam diri kita sudah ada kemampuan tapi belum terbuka. Sudah ada kekuatan tapi belum tersentuh. Sudah ada keberhasilan tapi belum digunakan. Sudah ada karunia, talenta tapi belum terpakai. Yang kita perlu lakukan, mari deliver, lahirkan, mari keluarkan. Jangan disimpan. Selama kita masih bernafas, kreativitas dan potensi tidak akan pernah ada habisnya. Sampai kita masuk liang kubur, selesailah potensi dan kreativitas kita. Siapa yang menyangka pendiri daripada Kentucky Fried Chicken dalam hidupnya gagal terus? Gak ada yang berhasil. Tapi begitu dia gak berhenti mencoba, di usia 65 tahun dia berhasil membuat makanan Kentucky Fried Chicken yang sampai hari ini menjadi begitu terkenal. Tidak ada kata tua untuk kita mengembangkan potensi kita. Hari ini waktunya untuk kita melahirkan. Karena kalau kita gak innovate, kita akan mati. Pilihan kedua, kita mati atau kita berinovasi. Karena yang canggih kemarin, hari ini belum tentu canggih. Yang mulia, yang lalu, hari ini belum tentu mulia. Raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Tapi Nokia tidak mau mengembangkan untuk melahirkan yang baru lagi di tahun yang baru. Akibat di tahun 2000 ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa jaya, penjualan yang paling tinggi, tapi tidak mau melahirkan lagi yang baru. Akhirnya sekarang ditelan oleh iOS dan Android. Saya teringat ada jamu terkenal dari Jawa Tengah, Semarang, Nyonya Menir. Udah berdiri 100 tahun. Hari ini capek berdiri. Kenapa? Karena lupa untuk melahirkan yang baru. Mungkin orang berkata, sekarang gak zaman lagi minum jamu. Buktinya orang pintar minum. 7-Eleven di mana-mana menjamur di luar negeri. Tapi di Indonesia
berhenti untuk melahirkan yang baru. Akhirnya tutup semua gerainya. Bayangkan perusahaan besar bisa tutup. Perusahaan yang maju, yang jaya bisa selesai. Apalagi kita. Kita gak bisa salahkan keadaan. Kenapa keadaan gak bersahabat sama kita? Kita berhenti nyalakan keadaan. Yang kita perlu lakukan adalah upgrade diri kita. Kembangkan, beradaptasilah. Jangan cuma kita mampu beradaptasi musim dingin, kita pakai jaket, musim panas kita pakai celana pendek. Tapi yang kita perlu lakukan, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan pandemik, jangan salahkan orang yang mungkin menjegal, orang yang jelek-jelekin kita. Yang kita bisa lakukan yaitu beradaptasilah. Kembangkan. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh melukai, berubah melukai, tapi tidak ada lebih melukai kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Betapa sakitnya Nokia, BlackBerry, dan perusahaan-perusahaan yang besar yang akhirnya pilot tutup. Karena mereka gak mau untuk berjuang keluar dari rasa nyaman. Kenyamanan membunuh masa depan. Kenyamanan membunuh kreativitas. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai pandemik mengambil keuntungan. Waktunya untuk kita mengambil keuntungan di masa pandemik ini. Dengan berinovasi. Dengan berpikir keras. Dengan berani mencoba yang baru. Dengan coba diskusi dengan yang lain yang lebih berpengalaman. Saya percaya, sekalipun sakit, sekalipun perih, tapi worth it. Karena begitu kita melahirkan, rasa sakit itu gak sebanding dengan rasa sukacita yang kita terima. Kalau bisnis mulai stuck, karir mulai stuck, pelayanan mulai stuck, kau jangan tinggal diam. Kalau kau tinggal diam, kau tinggal nunggu mati. Yang kita perlu lakukan, mari buat sesuatu. Ketika masa pandemik masuk di Indonesia, kami gak bisa lagi berkhotbah keliling, menjual merchandise. Apakah kami menyalahkan pandemik? No. Yang kami lakukan, kami coba jualan online. Kami diskusi sama teman-teman yang matang dalam online. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan satu-satu orang yang mementor kami dalam online selling merchandise. Dan bahkan hari ini ada orang yang begitu profesional yang di bidang e-commerce berhasil ketika dia lihat kita punya kelemahan dan kekurangan di dalam selling, di dalam customer service. Kemudian dia kasih masukan buat kami. Dan kami rendah hati untuk minta di mentor sama beliau. Akhir beliau sekarang ini masuk, membimbing kami, mengcoaching kami, dan kemudian mengatur semua manajemen. Dan hari ini kami bisa keluar dari keterpurukan. Kalau kami gak rendah hati untuk mau belajar dari orang, untuk mau berdiskusi dengan orang, kita gak akan keluar dari keterpurukan. Sama, kami berhenti gak bisa khotbah keliling. Apa kami menyalahkan keadaan? Tidak. Kami lakukan, kami belajar khotbah di depan kamera. Dan akibatnya sekarang sudah 200 lebih daily devotion yang kami buat. Setiap hari kami cicil dengan sharing firman Tuhan dan memberkati banyak orang. Saya percaya ketika kita mulai stuck dan buat sesuatu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu, Tuhan akan bela, Tuhan akan berkati. Karena kita gak sendirian. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara yang gak perkasa. Live a better life. Merry Christmas. God bless you. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020
dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.